Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa mussallan ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Faulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Adalah ada segolongan umat di antara kalian yang berdakwah, yang mengajak kepada al-ma'ruf kebaikan dan mencegah daripada al-munkar keburukan. Faulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Ali Imran ayat 104. Saudara-saudaraku, para pemirsa ABI, Aliansi Buruh Indonesia, perkenankan kami pada hari ini menyampaikan pernyataan sikap Aliansi Buruh Indonesia atau ABI nomor 2 garis miring PR garis miring 11 garis miring 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi KTT G30 di Bali 2022. Saudara-saudaraku, sejak Desember 2021, pemerintah Indonesia khususnya Presiden Joko Widodo mendapat kepercayaan untuk memimpin yaitu presidensi kelompok kerja sama multilateral G20. Berdasarkan rincian informasi, total anggaran pelaksanaan presidensi G20 Indonesia ini mencapai 674,8 miliar rupiah yang terdiri dari realisasi 2021 dan pagu 2022. Sejauh ini total realisasi belanja untuk G30 untuk G20 telah mencapai 552,35 miliar rupiah. Dari sisi geopolitik, keuntungan yang diperoleh Indonesia hanya dalam tanda kutip gengsi naik, sementara kerugiannya tidak sedikit. Misalnya adalah satu, terpaksa ikut agenda Barat. Yang kedua, terpaksa manut kalau dibuat aturan tambahan global terkait dalam tanda kutip paket DHL, yaitu demokrasi, HAM, lingkungan yang kerap justru merugikan. Yang ketiga adalah ketiban biaya penyelenggaraan KTT dan pertemuan yang cukup besar. Yang keempat, aturan dagang yang dibuat melalui WTO terpaksa diikuti karena dianggap negara kaya. Padahal Indonesia secara status belum kaya. Menurut kami, G20 tidak terlepas dari organisasi multilateral lain seperti APEC, WTO, ASEAN, Trans-Pacific Partnership. Itu semua merupakan bagian yang integral dalam liberalisasi perdagangan. Itu dari sisi teknis pertemuan. Dari sisi cara dan filosofi pembentukannya, memang ini adalah konferensi negara-negara maju yang tergabung dalam G7, G8, kemudian memperluas dirinya menjadi G20. Harapan agar G20 memiliki peran besar dalam mengatasi krisis global, menciptakan kesetaraan dan keadilan, hanyalah pepesan kosong. Sebab G20 tidak menjawab persoalan krisis secara substansial atau pokok atau mendasar, melainkan lebih ke arah mempertahankan kapitalisme baik ala Anglo-Saxon, yaitu Amerika Serikat dan Inggris, maupun ala Eropa kontinental, yakni Jerman dan Prancis. Justru G20 menjadi sarana baru bagi Barat dalam mempertahankan eksistensi penjajahnya atas dunia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pelibatan negara-negara berkembang dalam G20
dan penataan institusi keuangan global tidak serta-merta membuat posisi dunia ketiga terhadap negara-negara maju menjadi setara. Skenario ini malah makin menguras sumber daya negara-negara berkembang. Sekali lagi, skenario ini malah semakin menguras sumber daya negara-negara berkembang untuk membiayai krisis Amerika Serikat dan Eropa. Di sisi lain, negara-negara berkembang didesain untuk meningkatkan ketergantungan pada utang melalui IMF dan Bank Dunia dengan dana yang diambil dari negara-negara berkembang yang kaya seperti Arab Saudi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam forum G20, Amerika Serikat berkepentingan mempertahankan hegemoninya. Karena itu arah strategi Amerika Serikat dalam menyelesaikan krisis keuangan global tidak bertumpu pada perombakan sistem kapitalisme. Sekali lagi, karena itu arah strategi Amerika Serikat dalam menyelesaikan krisis keuangan global tidak bertumpu pada perombakan sistem kapitalisme. Amerika Serikat fokus pada pembiayaan dampak krisis keuangan yang Amerika Serikat alami dalam bentuk yaitu bailout dan stimulus, bukan merombak sistem keuangan. Amerika Serikat pun berupaya agar seluruh dunia terlibat dalam pendanaan dampak krisis sehingga partisipasi internasional dapat meringankan bebannya. Saudara-saudaraku, tentu Amerika Serikat dan sekutunya tidak akan tinggal diam melihat mesin kapital rentenir mereka digembosi. Cara paling mudah mempertahankan keberadaan IMF dan World Bank adalah dengan menciptakan krisis. Cara paling mudah mempertahankan keberadaan IMF dan World Bank adalah dengan menciptakan krisis, mulai dari embargo ekonomi, konflik politik dan perbatasan, perang skala terbatas, bahkan kalau perlu sulut perang dunia ketiga. Semua itu dimaksudkan untuk menguras devisa seluruh negara yang terlibat. Kalau ini terjadi, saudara-saudaraku, ujung-ujungnya IMF dan World Bank. Kalau ini terjadi, ujung-ujungnya IMF dan World Bank lagi yang menjadi pahlawan. Amerika akan mendiktekan keinginannya kepada negara-negara lainnya. Apalagi negara-negara besar di Uni Eropa tidak bisa menggantikan posisi Amerika. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, G20 sejatinya mewakili kepentingan negara-negara imperialis dan kepentingan perusahaan raksasa internasional. Tidak ada kepentingan kita. Kepentingan pemerintah hanyalah utang. Indonesia akan diutangi untuk proyek-proyek besar seperti infrastruktur dan lain-lain. Namun penguasaan infrastruktur dan sumber daya alam itu mutlak berada di tangan mereka. Sungguh ironis. Saudara-saudaraku, sayang rezim tidak memahami bahaya keterlibatan G20. Cara menguasai semuanya itu termasuk juga menguasai seluruh proyek infrastruktur mereka menggait dunia ketiga. Sayang, rezim tidak memahami bahaya keterlibatan G20. Cara menguasai semuanya itu termasuk juga menguasai seluruh proyek infrastruktur mereka menggait dunia ketiga. Supaya dunia ketiga ini dapat membeli proyek-proyek mereka. Mereka memberi utang kepada negara dunia ketiga. Kita perlu sadar diri, sadar posisi saudara-saudara, mengingat potensi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan Indonesia menyumbang 14,43% PDB. Indonesia adalah negara kepulauan tropis yang selalu disinari matahari sepanjang tahun. Dengan tanahnya yang subur, seharusnya sektor ini mampu menyumbangkan paling sedikit 20% PDB. Anehnya malah terbalik. Indonesia malah impor 29 komoditas pangan.
Lebih aneh lagi, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sampai impor garam dari Australia, India, Selandia Baru, Jerman, dan bahkan Denmark. Pada G20, negara-negara berkembang tetap menjadi subordinasi negara-negara maju. Pada G20, negara-negara berkembang tetap menjadi subordinasi negara-negara maju. Mereka mengikuti apa saja yang diinginkan oleh Barat, sebagaimana mereka dilarang melakukan proteksionisme dan harus meliberalisasi perekonomian domestik. Padahal negara-negara maju melakukan proteksionisme terselubung terhadap lembaga keuangan dan korporasi raksasa mereka dengan dana triliunan dolar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa skenario G20 untuk Indonesia masih sama. Negara dijebak utang, rakyat diberi kredit konsumsi. Ini sama dengan menjerat kita pada sisi keuangan global, menyerahkan kekayaan alam kita pada pusat keuangan global, menyerahkan proyek-proyek infrastruktur yang menjadi jalur distribusi kebutuhan rakyat kepada pusat imperialisme keuangan. Jelas berbahaya. Walhasil, keberadaan G20 ini harus ditolak. Takbir! 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 Surabaya, 13 November 2022, Ketua Umum Suro Kuntobi. Demikian, semoga Anda dapat mendapatkan manfaat dari penyampaian dari press release ABI Aliansi Buruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.